Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Cerita Film. Saya doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kekurangan suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Filmnya berjudul Kapten Philip yang rilis pada tahun 2013. Mengisahkan tentang pembajakan kapal kargo Amerika yang dilakukan oleh perompak Somalia. Dan ini menjadi kapal kargo pertama Amerika yang dibajak setelah 200 tahun. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur film lainnya. Dan inilah alur cerita selengkapnya. Film dimulai pada bulan Maret 2009. Kapten Philip ditugaskan membawa kapal kargo Amerika bernama Maersk Alabama. Kapal tersebut akan berangkat dari Salalah Oman ke Mambosa, Kenya. Setelah bersiap-siap, Kapten Philip diantar oleh istrinya ke bandara. Di tempat lain, di sebuah perkampungan nelayan di Somalia, kita diperkenalkan dengan seorang perompak bernama Muse. Muse disuruh oleh bosnya untuk pergi ke laut dan membajak kapal di sana. Setelah memilih beberapa anggotanya, ia dan satu kapal lainnya berangkat membajak. Kembali ke Kapten Philip. Sesampainya di pelabuhan Oman, ia menuju ke ruangan kendali dan bertemu dengan beberapa kru kapal lainnya. Setelah melihat rute yang akan dilewati, Kapten memerintahkan agar memperketat keamanan kapal, karena mereka akan melewati basin Somalia yang dikenal sebagai tanduk Afrika dengan bajak lautnya. Setelah semuanya beres, kapal pun berangkat dari Oman ke pelabuhan Kenya. Sesampai di Laut Somalia, Kapten Philip secara mendadak memerintahkan krunya untuk latihan keamanan, yang tujuannya agar kru kapal siaga seandainya hal buruk terjadi kepada mereka. Sebelum latihan dimulai, si kapten melihat ada dua kapal kecil yang mengikuti mereka. Ia pun memberitahukan krunya agar mereka bersiaga sungguhan, karena ini bukan latihan lagi. Kapten memerintahkan menaikkan kecepatan kapal, yang tujuannya agar para perompak tidak bisa mengejar mereka. Setelah melihat dengan jelas para perompak bersenjata, Kapten Philip berpura-pura menghubungi Angkatan Udara Amerika untuk meminta bantuan. Ternyata, para perompak ini mendengarkan percakapannya Kapten Philip, sehingga satu kapal mereka memutar haluannya. Sementara kapalnya Muse tetap mengejar tanpa ada rasa takut sedikit pun. Setelah mengejar dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba mesin kapal si Muse ini rusak. Hal ini membuat Kapten merasa lega karena perompak tidak bisa berhasil mengejar mereka. Keesokan harinya, setelah memperbaiki mesinnya, Muse dan kawan-kawannya kembali mengejar. Si Kapten memerintahkan seluruh kru kapal untuk siaga. Dan ia menghubungi pihak maritim AS untuk memberitahukan dan meminta bantuan karena mereka dikejar oleh para perompak. Kemudian Muse melalui radio menghubungi Alabama. Ia meminta agar mereka menghentikan kapalnya. Karena tidak didengar perkataannya, Muse pun menembaki kapal tersebut. Kemudian para kru menyerang mereka dengan air hidran bertekanan tinggi, yang tujuannya agar mereka tidak bisa naik ke kapal. Meskipun berbagai cara telah dilakukan, namun Muse yang instingnya kuat untuk membajak berhasil naik ke kapal. Melihat para pembajak berhasil menaiki kapal, si kapten memerintahkan agar krunya bersembunyi di ruang mesin, yang tujuannya agar mereka tidak bisa disandra oleh para pembajak. Setelah berhasil naik ke Anjungan, Muse dan kawan-kawannya ditawari uang sebesar $30.000 oleh Kapten Philip. Namun Muse menolaknya. Ia menginginkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Lagi bernegosiasi, para kru kemudian mematikan mesin kapalnya. Hal ini mereka lakukan sesuai dengan perintah si kapten sebelum perompak berhasil menaiki kapal. Hal ini juga membuat Muse dan kawan-kawannya nampak kebingungan karena tidak tahu cara mengoperasikan kapalnya. Kemudian Muse menanyakan di mana kru kapalnya. Si kapten menjawab ia tidak tahu di mana mereka. Muse kemudian mengancam jika akan membunuh satu orang tiap menitnya jika mereka tidak keluar. Namun sang kapten berhasil bernegosiasi dengan Muse, sehingga mereka membatalkan mengeksekusi salah satu kru kapal. Muse berkata ia akan menggeledah kapal tersebut. Sang kapten menekan tombol radio, sehingga para kru kapal bisa mendengarkan percakapan dirinya dengan Muse.
Down on the lower level. The very top. Sesampainya di ruang mesin, salah satu kawannya Muse terluka karena ia menginjak pecahan kaca yang sengaja dibuat oleh kru kapal. Meski kawannya terluka, Muse tetap ingin menggeledah ruangan tersebut. Untungnya di saat yang bersamaan, salah satu kru berhasil memadamkan listrik dan ruangannya pun menjadi gelap gulita. Sementara Kapten Philip dan perompak yang terluka kembali ke Anjungan untuk diobati lukanya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh kru kapal untuk menangkap si Muse. Tidak berapa lama, terdengar dari radio jika kru kapal memberitahukan kepada perompak jika Muse ditangkap mereka. Kru kapal menginginkan pertukaran Muse dengan Kapten Philip. Setelah disepakati, kemudian terjadilah pertukaran antara Kapten Philip dengan Muse. Sayangnya, sang kapten menuruti apa kata mereka untuk duluan masuk ke dalam sekoci. Setelah Muse masuk, mereka pun membawa kabur Kapten Philip dengan sekocinya. Di tempat lain, Angkatan Laut Amerika yang berada di perairan mendapatkan informasi jika Kapten Alabama disandera perompak Somalia. Kolonel Frank yang bertugas saat itu ditugaskan untuk mencegat sekoci sebelum mereka sampai ke Somalia. Frank kemudian mengirimkan drone untuk mengetahui lokasi sekoci dengan tepat. Begitu juga dengan kapal Alabama. Mereka terus mengikuti sekoci yang membawa kapten mereka. Setelah mengetahui lokasinya para bajak laut ini, Kolonel Frank pun mengejar sekoci mereka. Sesampainya di sana, Frank lewat radio menghubungi mereka. Ia mengatakan ingin melihat Kapten Philip dan mengakhiri semuanya dengan damai. Musuh yang mendengar hal itu meminta tebusan $10 juta untuk menembus Kapten Philip. Sementara di kapal Alabama, salah satu angkatan laut AS menyuruh kru kapal untuk melanjutkan perjalanannya ke Mambosake-nya. Angkatan Laut kemudian mendekati Sekoci dengan alasan ingin memberikan perbekalan makanan, berhubung mereka sudah berhari-hari berada di lautan. Tetapi Angkatan Laut ini ingin melihat Kapten Philip terlebih dahulu. Namun, salah satu perompak malah menembak dalam Sekoci, yang membuat Angkatan Laut ini kembali ke induk. Malam harinya, Kapten mencoba melarikan diri. Ia berpura-pura ingin buang air lalu melompat ke laut. Sialnya, ia berhasil ditangkap kembali oleh si Muse. Hal ini membuat salah satu perompak marah dan memukuli Kapten. Di malam itu, 2 helikopter militer AS datang untuk mengepung dan meminta mereka menyerah. Hal ini malah membuat Muse makin murka. Ia menembaki helikopter dan menodong pistol ke arah Kapten Philip. Tidak cuma itu, ia berbicara lewat radio untuk membunuhnya. Hal ini langsung direspon oleh negosiator. Ia menyebutkan identitas Muse dan juga 3 temannya, mulai dari nama lengkap sampai nama sukunya. Si negosiator bilang, jika ia telah menghubungi kepala suku mereka, dan sebentar lagi akan tiba untuk menegosiasikan pertukarannya. Si negosiator juga bilang, ia perlu 1 orang dari mereka untuk bertemu dengan tetuanya. Sementara tim SEAL yang ditunggu telah bergabung dengan Angkatan Laut. Kemudian mereka mendatangi Sekoci-nya. Bersamaan dengan itu, tim SEAL ini mengaitkan tali dan memasang alat penyadap suara di Sekoci. Mereka juga membawakan baju oranye kepada kapten dan bilang tetap duduk di posisi semula kepadanya. Dan mereka juga bilang ke Muse kalau kepala sukunya akan tiba sebentar lagi. Si Muse yang percaya begitu aja mengikuti arahan untuk naik ke Sekoci dan dibawa ke kapal. Sementara para penembak jitu sudah siap siaga dan bilang Sekoci-nya akan ditarik agar mereka juga bisa bertemu dengan tetuanya seperti halnya Muse. Namun sang kapten punya firasat buruk. Kemudian ia mengambil kertas dan menulis surat untuk istrinya.
Lagi menulis, salah satu perompak melihatnya. Ia pun dipukuli dan disiksa hampir tewas. Untungnya 3 penembak jitu berhasil mengunci target dan melepaskan tembakannya, yang membuat 3 perompak ini tewas seketika. Akhirnya Kapten Philip pun bisa diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan Kapten Philip, musuh pun kemudian ditangkap dan ia diberitahukan akan diadili di pengadilan Amerika. Dan film pun selesai.